Kau jelas-jelas menyelamatkannya 4 kali. Tapi dia malah membencimu sampai ke tulang. Saat berusia 5 tahun, kau mengantarnya pulang. Dia menarik lengan bajumu memanggilmu kakak. Saat berusia 15 tahun, kau membantunya mengatasi perundungan. Tapi dia dengan mata memerah bertanya padamu, apa kita pernah bertemu? Saat berusia 20 tahun, kau berinvestasi dalam bisnisnya. Dia dengan suara rendah memohonmu untuk tinggal. Dan untuk terakhir kalinya, kau melindunginya dari ancaman. Tapi dia malah menjadi sangat jahat. Dan dengan gilanya memburumu di seluruh internet. Peringatan sistem, penyelamatan gagal. Penjahat Anuan telah lepas kendali. Aku kira itu akan menjadi pertemuan terakhir kita. Tak kusangka sistem memberitahuku. Setelah begitu banyak usaha, tingkat kejahatan Anuan bukannya turun malah meningkat. Dia menjadi gila. Ingin menemukan pria yang telah meninggalkannya berkali-kali. Saat aku sedang berlibur di pantai, tiba-tiba terdengar suara alarm sistem di telingaku. Itu adalah sinyal bahwa misi akan segera gagal. Host, ini tentang Anuan. Dia sekarang sangat tidak tenang, rapuh dan sensitif. Tingkat kejahatannya sedang meningkat drastis. Anda harus kembali untuk memeriksanya. Aku langsung tertegun. Apakah ini tentang Anuan? Dia adalah karakter penjahat di dunia paralel. Hanya 3 tahun lebih muda dariku. Tidak lama setelah aku lahir, aku diberi tugas untuk menyelamatkannya. Sistem memberitahuku, aku hanya perlu muncul di saat penting dalam hidupnya, membantunya, menghiburnya, dan mencegah hal-hal yang bisa membuatnya menjadi jahat terjadi. Itu saja sudah cukup. Saat berusia 8 tahun, aku pertama kali pergi ke dunia Anuan, bertemu dengan penjahat kecil ini. Menurut alur cerita aslinya, pada hari itu, Anuan kecil karena kelalaian staf panti asuhan, ditinggalkan di pinggir kota. Dia berkeliaran sangat lama dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Hampir mati kelaparan. Saat itulah aku muncul, menemukan anak berusia 5 tahun yang berpakaian compang-camping ini. Lalu, aku membawanya ke supermarket terdekat, membeli banyak permen dan mainan, dan memberikan semuanya padanya. Kemudian di bawah bimbingan dan perlindungan sistem, kami berdua pergi ke taman hiburan, toko buku, taman, dan akhirnya sebelum senja, aku mengantarnya kembali ke panti asuhan. Anuan kecil menarik lengan bajuku, terus memanggilku kakak. Apa besok aku masih bisa bertemu denganmu? Kamu adalah orang terbaik yang pernah aku temui selama ini. Aku masih ingin bermain denganmu. Saat itu, aku pikir aku bisa datang kapan saja aku mau. Jadi aku langsung menyetujuinya. Tentu, asalkan kamu beristirahat dengan baik dan menjaga dirimu baik-baik. Besok, kakak akan membawakanmu kue buatan nenekku. Tapi aku tidak kembali. Sistem memberitahuku, misi penyelamatan pertamaku telah berhasil diselesaikan. Dan aku tidak perlu bertemu Anuan untuk sementara waktu. Hingga beberapa tahun kemudian, aku baru kembali lagi ke dunia Anuan. Si penjahat kecil sudah masuk SMP. Sistem memberiku identitas baru. Sebagai senior yang 3 tingkat di atasnya. Itu juga merupakan waktu terlama aku tinggal di dunia itu. Dalam alur cerita asli, Anuan karena statusnya sebagai siswa miskin tanpa orang tua, berulang kali dikucilkan. Dan pengalaman perundungan itu sangat menyakitkan dan kelam. Itu juga menjadi alasan awal dia menjadi jahat. Jadi, saat dia sekali lagi dihadang oleh preman di koridor, di sudut, aku seolah-olah turun dari langit, berdiri di hadapannya, dengan satu tangan memegang ponsel, dan tangan lainnya menunjuk mereka. Merundung teman sekelas. Bagus, aku sudah merekam videonya. Tunggu saja hukumannya. Identitas yang diberikan sistem sangat terkenal di sekolah. Sebagai ketua OSIS dan siswa berprestasi di angkatannya. Beberapa preman itu terkejut melihatku. Tidak berani berkata apa-apa lagi. Dan pergi dengan lesu. Aku berjongkok di depan Anuan. Menatapnya dalam diam. Kami berdua tidak ada yang bicara. Sampai Anuan mengangkat kepalanya. Dia menatapku dengan suara sangat pelan. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kenapa kamu membantuku? Aku terdiam sejenak, menggelengkan kepala dan tersenyum. Tidak pernah bertemu. Sistem memberitahuku. Setiap kali kembali ke dunia ini,
Aku akan memiliki identitas baru. Jadi tidak perlu berpura-pura bertemu kembali setelah lama berpisah. Entah, apakah itu hanya ilusiku saja? Cahaya yang baru saja menyala di mata Anwan perlahan meredup kembali. Kali ini, aku tinggal di dunia ini sekitar setengah tahun. Selama setengah tahun itu, aku melaporkan semua siswa yang berniat jahat dan melakukan perundungan ke bagian kesiswaan dan memasukkan Anwan ke dalam OSIS, memperkenalkannya pada banyak teman baru, membantunya belajar, membuatnya belajar dengan giat. Sedikit demi sedikit, aku menariknya keluar dari lumpur, tempatnya semula berada. Gadis berusia 15 tahun itu akhirnya perlahan menjadi ceria dan optimis. Lalu di suatu hari yang tampak biasa, aku pergi ke perpustakaan bersamanya. Di tengah jalan aku bilang mau membeli 2 cangkir teh susu dan menyuruhnya mengerjakan soal sambil menungguku. Begitu aku keluar dari pintu, terdengar suara sistem yang sudah lama tidak kudengar. Selamat, host. Misi tahap kedua telah selesai. Anda boleh pulang. Kami akan menangani identitas Anda di dunia ini dengan baik. Anda tidak perlu khawatir. Sepertinya teringat sesuatu. Sistem berhenti sejenak, lalu menambahkan, mengenai Anwan, Anda bisa langsung pergi saja. Identitas Anda memang hanya karakter figuran dalam alur cerita dunia ini. Tidak akan memengaruhi apapun. Begitulah aku kembali ke duniaku sendiri. Sesekali aku akan mendengar kabar tentang Anwan dari sistem. Dia berhasil masuk ke SMA unggulan yang tadinya tidak mungkin dia masuki, dan universitas ternama. Selama liburan musim panas, setelah ujian masuk universitas, untuk melepaskan diri dari kemiskinan, Anwan mulai merintis bisnis. Dalam alur cerita aslinya, perjalanan bisnis Anwan tidak mulus. Dia berjuang keras, dan selangkah demi selangkah masuk ke kalangan atas. Tapi dia mengalami banyak kesulitan, dan juga menyinggung banyak orang. Orang-orang ini pada akhirnya menjadi pisau tajam yang menusuknya saat dia berseteru dengan pemeran utama wanita di akhir cerita. Dan pada titik ini, sistem memberiku identitas baru lagi. Seorang pria kaya dan tampan yang misterius, dengan banyak uang di tangan, yang tidak akan habis dibelanjakan. Jadi aku berinvestasi di perusahaan-perusahaan kecil di mana-mana. Aku mendapatkan nomor telepon Anwan dan langsung menelponnya. Nona An, saya sudah melihat proyek Anda dan berencana menjadi pemegang saham di sini. Berapa nomor rekening bank Anda? Saat itu, dia sedang mencari investasi. Sudah tidak tidur selama beberapa malam. Entah karena terlalu terkejut dengan kabar baik ini, Anwan sepertinya terpaku dan lama tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia baru perlahan membuka suara. Bisakah kita bertemu dan bicara? Bertemu sepertinya tidak perlu. Misi kali ini bisa diselesaikan lewat telepon. Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu. Tanda tangani kontraknya, lalu kirimkan ke email saja, sudah cukup. Kehilangan uang segini tidak masalah. Dia memotong ucapanku. Bagaimana jika aku menghasilkan uang? Bagaimana jika aku membuat bisnis ini menjadi sangat besar? Membuat investasimu berlipat ganda. Bisakah kamu tinggal? Dia berhenti sejenak. Suaranya terdengar sedikit serak. Tinggallah. Mungkin setelah kita saling mengenal, kamu akan merasa aku orang yang cukup baik. Aku tidak tahu harus berkata apa. Terpaksa aku hanya bisa menjawab sekenanya. Baiklah. Jika kamu bisa menjadi nomor 1 di industri ini, aku akan memberimu kesempatan untuk mengenalku. Sebenarnya, Anwan tidak akan menjadi nomor 1 di industri ini. Karena dalam plot aslinya, pemeran utama wanita, Lee Royu, adalah takdirnya. Dia akan memiliki kekayaan, status, kekuasaan, dan juga cinta dari pemeran utama pria. Semua orang yang menentangnya tidak akan berakhir baik. Justru karena semua yang didapatkan Lee Royu terlalu mudah. Banyak pembaca yang merasa kasihan dengan nasib Anwan. Berharap ada yang bisa mengubah akhir hidupnya yang tragis. Maka, sistem pun memilihku. Pada dasarnya, aku hanyalah seorang NPC yang tidak berasal dari dunia Anwan. Kami berdua sebenarnya tidak perlu terlalu banyak berinteraksi. Setelah Anwan memulai bisnisnya, selama beberapa tahun dia tidak pernah menghubungiku lagi. Hingga 4 tahun kemudian,
Saat aku pulang kerja, berbaring di tempat tidur dan hendak tidur, sistem tiba-tiba muncul dan membangunkanku. Memberitahuku bahwa ini adalah misi terakhir. Dan juga yang paling penting, dalam beberapa hari ke depan, Anwan akan menghadiri sebuah jamuan makan malam bisnis. Di jamuan makan malam ini, dia dijebak oleh pesaingnya, diberi obat dan bersama pemeran utama pria, Lini, dikurung di dalam sebuah kamar. Karena pengaruh obat, mereka berdua berakhir tidur bersama. Hingga keesokan siangnya, pemeran utama pria baru ditemukan dan dibawa pergi oleh pemeran utama wanita, Lee Ruoyu. Sementara, Anwan setelah sadar, menyadari bahwa karena momen kebersamaan itu, dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada pemeran utama pria. Untuk mengejar Lini, dia selalu menentang pemeran utama wanita dalam bisnis. Dan akhirnya dijatuhkan oleh Lee Ruoyu. Berakhir dengan kebangkrutan perusahaan dan kehancuran keluarga. Setelah menjelaskan plot secara garis besar, sistem berdeham 2 kali dan berhenti sejenak. Begitulah ceritanya. Host, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mencegah Anwan bertemu dengan pemeran utama pria. Selama dia tidak jatuh hati pada pemeran utama pria, tentu dia tidak akan menentang pemeran utama wanita. Dan semua kesulitan yang akan dihadapinya nanti tidak akan terjadi. Bisakah? Terdengar tidak terlalu sulit, tetapi ketika aku bersiap untuk menjalankan misi, fungsi transmisi data sistem mengalami masalah. Sehingga saat aku tiba di dunia itu, pesta sudah berlangsung separuh jalan. Anwan sudah meminum minuman yang dicampur obat dan dibawa ke kamar yang telah disiapkan. Bisnisnya saat ini tampaknya cukup sukses. Saat aku mengikuti alamat yang diberikan sistem dan mencarinya, aku mendengar banyak orang yang hadir di pesta menyebut namanya dengan nada hormat atau iri. Apa kalian melihat Presdiraan? Dia benar-benar cantik. Iya. Masih begitu muda, tapi bisnisnya sudah begitu besar. Perusahaannya sudah melampaui keluarga Lee. Kan tanda tanya. Bukankah majalah keuangan mingguan lalu sudah merilis artikelnya? Kekayaan Anwan sudah menjadi nomor 1 di industri ini. Melampaui Lee Ruoyu. Ini tidak sesuai dengan plot. Aku mengerutkan kening. Tertegun sejenak. Secara tidak sadar, ingin menghubungi sistem untuk menanyakan apa yang terjadi. Mungkin karena fungsi transmisi belum sepenuhnya diperbaiki. Aku sudah sampai di depan pintu kamar. Sistem belum juga membalas. Terpaksa aku harus membuka pintu sendiri terlebih dahulu dan mengintip ke dalam. Di dalam ruangan sunyi senyap dan sangat gelap. Untungnya, pemeran utama pria Lini belum mabuk dan sengaja dibawa masuk. Aku menghela napas lega saat hendak mengeluarkan kunci dari tasku untuk mengunci pintu dari luar. Tiba-tiba sebuah lengan terulur dari dalam kamar yang gelap, mencengkeram pergelangan tanganku dengan erat, dan menarikku masuk. Tangan satunya memegang pinggangku. Dengan cepat menutup pintu. Kelak! Dia menguncinya dengan satu tangan. Aku terpojok di pintu. Napas panasnya berembus di telingaku. Anwan menundukkan kepala dan bersandar di leherku. Karena pengaruh obat, seluruh tubuhnya terasa sangat panas. Aku merasa sangat tidak nyaman. Kenapa kamu baru kembali? Di luar hujan deras. Anwan menundukkan kepala, menatapku sejenak, lalu perlahan membungkuk. Bibirnya menyapu pipiku. Dari alis, ujung hidung, hingga ke bibir. Dia bergumam, sangat pelan. Aku sudah menjadi nomor 1 di industri ini. Kamu sudah janji, selama keuntungan investasi berlipat ganda, kamu tidak akan meninggalkanku lagi. Bukan. Perkembangan macam apa ini? Aku sama sekali tidak menyangka. Ternyata di dalam ruangan juga ada aroma aneh. Seluruh tubuhku perlahan menjadi lemas. Ujung jari Anwan sangat panas. Seperti bara api yang menyapu pinggangku. Menyentuh kemeja di punggungku. Lalu perlahan menariknya ke atas. Lututnya sedikit terangkat. Menekan lekuk kakiku. Suara gemuruh guntur terdengar dari luar jendela. Dia menghela napas panjang dan menggigit bibir bawahku. Membungkam keterkejutan dan teriakanku. Akhirnya kamu ingat untuk mengasihaniku. Jadi hari ini, kamu datang khusus untuk memberiku hadiah. Saat aku bangun, hari sudah terang benderang. Anwan masih tertidur karena pengaruh obat. Salah satu lengannya memelukku erat, seolah-olah memeluk harta karun langka.
takut kehilangannya. Aku dengan hati-hati mencoba bergerak, baru bisa sedikit demi sedikit melepaskan pelukannya. Aku menunduk dan melihat ke bawah. Tubuhnya penuh dengan bekas kemerahan. Sulit membayangkan apa yang terjadi semalam. Aku hanya bisa sambil mengenakan pakaian, sambil segera memanggil sistem. Setelah beberapa saat, suara mekanis yang dingin itu akhirnya muncul terlambat. Melihat semua yang ada di dalam kamar, terdengar suara berisik. Sistem terbata-bata selama lebih dari 10 detik. Karena terkejut, baru akhirnya bisa menerima fakta bahwa aku telah meniduri putri penjahat di dunia ini. Setelah berusaha menenangkan diri, dia mulai memberiku saran satu persatu. Sebenarnya tidak apa-apa juga. Selama Anuan tidak jatuh cinta pada pandangan pertama pada protagonis pria, misi tidak dianggap gagal. Tapi, host, menurutku lebih baik Anda segera pergi. Pada dasarnya, Anda hanyalah karakter sampingan yang mendorong plot. Tidak perlu terlibat terlalu dalam dengan karakter utama di sini. Untungnya ini adalah misi terakhir. Jadi kedepannya tidak perlu khawatir akan terjadi sesuatu. Setelah Anda kembali, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Bukankah itu bagus? Bagus, sangat bagus. Lagi pula hal seperti ini sudah biasa aku lakukan. Bukan sekali atau 2 kali. Sistem memberitahuku, obat yang diminum Anuan karena dijebak, membuatnya pasti tidak akan ingat dengan jelas kejadian semalam. Dan juga tidak bisa melihat wajahku dengan jelas. Jadi aku harus segera pergi sebelum dia sadar. Tapi entah kenapa aku tiba-tiba teringat. Di tengah malam Anuan memelukku, membelai pipiku, dengan mata terpejam. Suaranya lirih berulang kali bergumam, menekankan berapa banyak uang yang telah dia hasilkan. Dan sepertinya sudah menungguku sangat lama. Jadi semua itu hanyalah kebetulan. Karena ingatan yang kacau akibat mabuk. Dia seharusnya tidak mungkin ingat. Apalagi bisa menyatukan semua kepingan-kepingan kenangan yang acak dan rusak itu. Dan mengenaliku yang telah berulang kali singgah sebentar dalam hidupnya. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh ujung hidungnya. Mengambil napas dalam-dalam dan menjawab kata-kata sistem. Bawa aku pulang. Misi sudah selesai, kan? Setelah kembali ke duniaku, sistem mentransfer 5 juta ke rekening banku. Dengan uang itu, aku mengajukan cuti panjang dari perusahaan. Lalu mulai bepergian ke seluruh negeri. Sejujurnya, uang ini sangat penting bagiku. Aku bukanlah orang yang kaya. Saat aku berusia 4 atau 5 tahun, orang tua kandungku bercerai. Mereka masing-masing membangun keluarga baru. Keduanya tidak menginginkanku. Jadi mereka meninggalkanku pada nenek di desa. Neneklah yang membesarkanku. Sejujurnya, dia memang satu-satunya orang yang bisa aku andalkan saat kecil. Tapi di sisi lain, aku sebenarnya juga tahu, yang paling dihargai dan disayangi nenek bukanlah aku, melainkan anak yang lahir dari ayahku dan ibu tiriku. Di hari-hari terakhir sebelum dia meninggal, saat sakit, pikirannya tidak jernih. Selalu tidak bisa mengingat namaku. Dia akan memanggilku Mumu. Mumu akhirnya datang mengunjungi nenek. Mumu adalah anak kesayangan nenek. Semua uang simpanan nenek untukmu. Tapi aku bukan Mumu. Aku Gufeng. Guyonmu adalah adik tiri perempuanku yang tidak pernah pulang ke desa sekalipun dalam setahun. Tapi aku tidak ingin membongkarnya. Aku berjongkok, berpura-pura menjadi gadis, yang mungkin tidak akan datang sekalipun dalam setahun itu. Memegang tangan nenek dan bersandar di pelukannya. Aku Mumu. Nenek, aku merindukanmu. Aku datang untuk menemuimu. Nenek meninggal saat aku lulus SMA. Rumah kecilnya dan sedikit tabungannya, semua ditinggalkan untuk Mumu. Orang tua kandungku semakin tidak peduli padaku. Jadi sejak dini, aku harus terus bekerja untuk mengumpulkan biaya kuliah. Untungnya misi penyelamatan ini selesai. Untuk sementara waktu, aku akhirnya bisa sejenak lepas dari kehidupan kerja keras dan bernapas lega. Beberapa bulan kemudian, saat aku sedang mengenakan pakaian renang dan berbaring di pantai, berjemur dengan mata terpejam, sistem yang kukira tidak akan pernah kutemu lagi seumur hidup, tiba-tiba muncul kembali. Nada suaranya panik, "Tolonglah, bisakah kamu kembali sekali lagi?" Host, kondisi mental Anuan saat ini sangat tidak normal.
Tingkat kejahatannya meningkat drastis. Kami benar-benar tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Seluruh dunia kecil ini akan dibuatnya kacau balau. Karena Anuan di pesta itu tidak bertemu dengan Lini. Di kehidupan selanjutnya, dia seharusnya akan menjauh dari kisah cinta yang rumit dan tak berkesudahan itu, tanpa mendambakan pemeran utama pria, dan tanpa persaingan bisnis dengan pemeran utama wanita. Meskipun hambar, itu adalah kehidupan yang normal dan lancar. Itu juga merupakan harapan terbesar dari para penggemar novel untuknya. Menutup hati dari cinta, hidup dengan tenang dan damai, panjang umur. Tapi sekarang semuanya menjadi kacau. Sistem menunjukkan padaku sebuah rekaman pendek Anuan. Di dunia itu, dalam proyeksi itu, dia tidak hanya tidak menjalani kehidupan yang stabil dan tenang seperti yang diharapkan. Bahkan sebaliknya, kondisi Anuan saat ini menjadi sangat aneh, sensitif, rapuh, mudah marah, dan kasar. Seperti anjing buas yang ditinggalkan dan disakiti. Beberapa hari yang lalu, dia mengurung diri di kamar. Hampir tidak bisa tidur beberapa jam setiap hari. Sambil terus minum kopi dan alkohol. Sambil memeluk laptop. Terus mengetik dan menyelidiki sesuatu. Sampai akhirnya sepertinya ada hasil. Dia baru pertama kali keluar dari villa dengan terhuyung-huyung. Dan kembali ke perusahaan. Lalu dengan cepat menggunakan akun pribadinya. Mempublikasikan sebuah pesan. Dalam pesan itu, dia melampirkan beberapa gambar. Dan di bagian bawah, ada teks yang detail. Mencatat 4 pertemuan singkatku. Dengan Anuan. Pencarian orang. Adakah yang pada waktu-waktu ini? Di tempat-tempat ini, pernah bertemu dengan orang seperti ini? Aku sudah bertanya-tanya sejak lama, tapi tidak bisa menemukannya. Keempat pengalaman ini seharusnya berasal dari satu orang. Tolong siapapun yang punya petunjuk, berikan padaku. Saat video sampai di sini, suara sistem menjadi gemetar. Host, aku benar-benar merasa penjahat Anuan ini terlalu menakutkan. Jarak waktu antara setiap misimu begitu lama. Bagaimana dia bisa menemukan jejaknya? Jangankan sistem. Bahkan aku pun merasa ini berlebihan. Foto ini, yang pertama, hanyalah tangkapan layar dari kamera pengawas jalan yang sudah sangat lama. Aku yang berusia 8 tahun menuntun tangan Anuan kecil, mengantarnya pulang ke panti asuhan. Yang kedua adalah saat SMP. Dia mungkin menghubungi kantor kesiswaan sekolah. Dan dari sana, menemukan foto pendaftaranku. Ini juga satu-satunya foto identitas yang jelas. Ketiga kalinya aku dan Anuan tidak bertemu. Identitasku juga dipalsukan oleh sistem. Jadi meskipun dia menggunakan segala cara, dia tidak berhasil mendapatkan fotoku saat itu. Dan belum lama ini, di malam aku berhubungan dengannya, dia diberi obat dan tidak bisa melihat wajahku dengan jelas. Yang bisa didapatkannya hanyalah tangkapan layar dari koridor hotel. Sayangnya lampu koridor dimatikan. Jadi yang tertangkap hanyalah siluet dari belakang. Karena pengaruh NC Group, ditambah dengan status dan popularitas Anuan sendiri. Hal yang terdengar konyol ini dengan cepat menyebar. Bahkan hampir menjadi trending topik. Hanya dalam beberapa jam, sudah ada ribuan komentar di bawahnya. Sebagian besar mengeluh. Bagaimana bisa mencari orang dengan foto sejelas ini? Bukannya aku mau bilang, hanya ada satu foto siswa SMP yang bisa terlihat jelas. Foto dewasanya entah tidak ada atau buram. Di mana bisa mencarinya? Benar, setelah dewasa pasti akan berubah. Kalau mencari yang mirip seperti ini, di dunia ini pasti ada ribuan. Apa Presiden sendiri tidak tahu? Seperti apa rupa pria ini? Jangan-jangan ditipu harta dan cinta ya? Hahaha. Tapi Anuan tidak menghiraukan komentar-komentar ini. Dia tetap mempertahankan postingannya itu. Seolah-olah dia bersikeras untuk menggali bumi pun akan menemukan pria ini. Perlahan, mulai ada rumor di kalangan mereka. Ada yang bilang orang itu adalah cinta pertamanya yang tak terlupakan. Dan Anuan sangat mencintainya. Karena rumor yang setengah benar ini, perlahan mulai semakin banyak. Pria muda yang mirip dengan gambar itu datang ke perusahaan Anuan untuk menawarkan diri. Berpura-pura menjadi orang yang dicarinya. Sayangnya, tidak peduli seberapa miripnya. Hampir semuanya langsung ketahuan dan diusir. Setelah kejadian seperti ini terjadi 40 hingga 50 kali.
Sistem mulai tidak tahan. Dia kembali mencariku. Host, karena dia bersikeras ingin menemukan Anda. Kenapa harus menggunakan penipu? Apakah Anda mau kembali dan mencoba sendiri? Sistem bilang bisa memberiku uang. Dan harganya bisa dinegosiasikan. Kali ini, aku bisa tinggal di sana selama yang aku mau. Jika tidak senang, aku juga bisa kembali kapan saja. Sebenarnya ini tawaran yang cukup bagus. Terutama bagi aku, seorang pekerja tanpa latar belakang keluarga yang kuat. Jadi aku hampir tidak ragu untuk setuju. Sebelum kembali ke sana sekali lagi, aku membaca dengan teliti lagi sistem dan file yang diberikannya padaku. Aku menemukan bahwa selama periode ini, Anuan tidak hanya mencari orang dengan gila-gilaan. Tingkat kejahatannya terlihat dalam berbagai aspek. Karena terus-menerus ada orang yang berpura-pura datang mencarinya. Membuatnya berharap berulang kali. Dan kecewa berulang kali. Kepribadian Anuan menjadi lebih murung dan tertutup. Siang hari, dia akan bekerja dengan gila-gilaan. Metodenya sangat keras. Menekan pesaing. Menghukum lawan. Seolah-olah ingin menelan semua perusahaan lain yang tidak disukainya. Juga seolah-olah sedang melampiaskan tekanan dan amarah. Meskipun cara ini membuat Ansi terus berkembang. Di sisi lain, juga membuatnya semakin banyak musuh di kalangan bisnis. Banyak pesaing yang berharap dia jatuh dari posisinya dan tidak akan pernah bangkit lagi. Maka beberapa waktu lalu, seorang pemilik perusahaan yang bangkrut setelah dihasut dan penuh amarah, dengan gilanya menabrak mobil Anuan yang baru saja keluar dari perusahaan. Meskipun sopir segera memutar setir untuk mengurangi dampak tabrakan, kaki Anuan tetap terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Dokter berkata mungkin butuh beberapa tahun atau bahkan waktu yang sangat lama untuk bisa berdiri lagi. Aku menerima permintaan sistem dan kembali ke dunia Anuan lagi. Dia baru saja keluar dari rumah sakit beberapa minggu yang lalu. Sistem mengingatkanku bahwa saat ini kondisi mentalnya mungkin lebih tidak stabil, murung dan gelisah, menyuruhku untuk lebih berhati-hati. Aku mengangguk dan langsung memanggil taksi. Sesuai alamat yang diberikan sistem, aku pergi ke Villa Anuan. Ini sebenarnya pertama kalinya aku datang. Di luar ada taman kecil yang ditanami bunga mawar. Seluruh dindingnya berwarna kuning muda. Tidak hanya indah, tetapi juga mirip dengan rumah yang aku bayangkan. Akan kubeli nanti jika punya uang. Aku mengaguminya sejenak. Saat hendak menaiki tangga, tiba-tiba pintu depan terbuka sendiri. Seorang pria berjas dilempar keluar. Tidak bisa berdiri tegak dan hampir terguling ke bawah. Aku segera menarik pergelangan tangannya. Seseorang yang mirip pengawal dari atas menatap dengan dingin. Nadanya juga sangat tidak baik. Kamu adalah orang ke-48 yang datang menyamar. Harus kuakui, trik dan sikapmu adalah yang terburuk. Di berita sudah tertulis, SMP Presdiraan adalah SMP 039. Kamu malah bisa salah ingat menjadi SMP 038. Otakmu benar-benar payah. Pria di sebelahku sedikit gemetar. Lalu terdengar suara umpatan kecil. Sialan! Hampir mati aku. Kakinya pincang, tapi otaknya masih tajam. Dia sepertinya menepukku pelan. Seolah berterima kasih karena aku menangkapnya tadi. Sambil berbisik, Sobat, kamu juga datang karena melihat pengumuman pencarian orang itu. Untuk menipu, kan? Aku beritahu kamu. Presdiraan ini, otaknya tidak rusak karena ditabrak mobil. Dia sangat cerdik. Aku sarankan jika kamu tidak punya keahlian khusus, lebih baik hati-hati. Belum selesai bicara, pengawal yang berdiri di tangga langsung menatapku. Dia sangat langsung dan juga sangat tidak sopan. Nomor 49. Mau masuk atau mau kabur sekarang? Kamar tidur Anuan berada di lantai paling atas. Saat sampai di depan pintu kamar, pengawal itu masuk lebih dulu. Pintunya tidak tertutup rapat. Ada celah kecil yang terbuka. Cahaya redup masuk. Dan samar-samar terdengar percakapan dua orang. Mungkin karena baru keluar dari rumah sakit. Suara Anuan terdengar sedikit rendah dan agak serak. Nadanya dingin. Datang lagi. Sudah hampir 50 orang kan? Apa mereka pikir Anuan mudah ditipu? Tidak punya mata. Satu persatu datang mempermainkanku.
Saat mengatakan ini, nadanya bahkan meninggi. Pengawal itu mengambil napas dalam-dalam dan segera menjawab, "Baik, Presdiraan. Bagaimana kalau orang ini tidak usah ditemui? Saya akan segera mengusirnya." Aku mendengar langkah kaki pengawal mendekatiku. Pintu kamar terbuka. Wajah garang pengawal muncul di hadapanku. Sepertinya langkah berikutnya adalah mencengkeram kerah bajuku dan melemparku ke bawah. Tapi detik berikutnya, Anwan sepertinya berubah pikiran. Dia berhenti sejenak. "Lupakan saja. Sudah ada begitu banyak penipu. Tidak masalah jika ditambah satu lagi. Siapa namanya? Bawa dia kemari." Sebenarnya aku pernah bertanya pada sistem, bagaimana jika Anwan juga tidak mengenaliku? Sistem terdiam. Sepertinya dia juga tidak punya solusi. Maka pada akhirnya, tak terhindarkan, penjahat sepertinya tetap akan menuju akhir yang telah direncanakan oleh alur cerita untuknya. Kesepian dan putus asa, dihianati oleh semua orang, dicerca oleh ribuan orang. Tapi ada juga sedikit keberuntungan. Anwan memberiku dan dia sebuah kesempatan. Dia menyuruh pengawal membawaku masuk. Sinar matahari sangat bagus. Masuk melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit. Dia duduk di kursi roda, perlahan berbalik dari hamparan sinar matahari itu. Pengawal berdiri tidak jauh dariku, dengan tangan terlipat di dada, siap untuk menyeretku pergi kapan saja. Untuk sesaat, aku hampir bisa mendengar detak jantungku sendiri. Deg deg deg. Aku pikir aku harus mengatakan sesuatu. Meskipun dia sudah menceritakan pertemuan dan perkenalan kita di internet, tapi pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu yang bisa membuktikan aku telah kembali. Tapi matanya terpaku padaku. Detik berikutnya, dia membuka mulut tanpa ragu. Dengan tegas, "Kamu bukan dia. Penipu lagi." Detak jantungku tiba-tiba melambat. Ruangan menjadi sunyi. Anwan menarik sudut bibirnya. "Tapi kamu terlihat cukup enak dipandang. Tinggallah di villa. Aku akan memberimu uang. Imbalan. Kita bicarakan perlahan." Dia perlahan mengeja kata demi kata. Namaku yang baru saja diberitahukan oleh pengawal, yang juga merupakan nama asliku. Gu Feng. Kaki Anwan cacat. Baru saja kembali ke villa. Membutuhkan seorang asisten pribadi. Itulah pekerjaan yang aku ambil. Setiap hari, aku menghubunginya dengan dokter, mengoleskan obat, dan membantunya turun. Berjalan-jalan di sekitar taman beberapa putaran. Kakak pengawal sangat terkejut karena aku bisa tinggal dengan aman. Bagaimanapun, di matanya, dari 49 penipu, hanya aku yang tidak diusir. Dan secara kebetulan, menandatangani kontrak kerja dengan gaji 400 yuan sebulan. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Tatapan kakak itu bolak-balik menata apaiku, sambil mengelus dagu dan terus menggelengkan kepala. "Menurutku, kamu bukanlah yang paling mirip. Gambar dewasanya tidak jelas. Kamu dan foto KTP SMP itu masih ada sedikit perbedaan. Tahi lalat di sudut matamu posisinya cukup pas. Sengaja dibuat, kan? Sungguh beruntung." Beruntung? Aku tidak tahu. Mungkin aku memang tidak pernah berharap untuk langsung dikenali. Bisa tinggal di sini saja sudah sangat beruntung. Berbeda dari rumor yang beredar, Anwan terkenal galak di luar, muram dan menakutkan. Tapi merawatnya sepertinya bukanlah hal yang merepotkan. Keesokan hari setelah pertemuan singkat itu, Anshi Group mendapatkan proyek kerja sama besar. Dia semalaman pergi keluar kota untuk bernegosiasi sendiri, dan baru kembali ke villa setengah bulan kemudian. Karena perjalanan yang terus-menerus, cedera kakinya kambuh. Hampir tidak bisa berdiri tegak karena sakit. Seluruh tubuhnya meringkuk di kursi roda, mendorong dirinya sendiri perlahan kembali ke kamar. Saat aku mendengar suara dan keluar dari kamar tidur, itulah pemandangan yang kulihat. Alisnya berkerut rapat, bibirnya terkatup, keringat menetes dari pipinya. Mendengar suara, alis Anwan semakin berkerut. Dengan nada tidak sabar, "Bukankah sudah kubilang tidak perlu mengikutiku? Aku hanya cacat kaki, bukan mau mati." Detik berikutnya dia mengangkat kepala dan melihatku berdiri di depan pintu kamarnya. Kata-kata yang belum selesai diucapkannya tertahan. Entah kenapa, mungkin hanya ilusi. Aku merasa ekspresinya menjadi lebih lembut entah kenapa. Anwan berdeham 2 kali.
Anehnya dia tidak segalak tadi. Sudah larut malam. Kenapa tidak tidur? Apa aku mengganggumu? Aku mengambil ramuan obat yang sudah kurebus sebelumnya dari dapur. Sambil berjalan ke kamar Anuan. Sambil berpikir, apakah aku masih bisa mencoba membuktikan bahwa aku adalah orang yang dicarinya? Jika tingkat kejahatannya bisa sedikit menurun karenanya, mungkin takdir tragis penjahat ini bisa sedikit dihindari. Tapi saat aku masuk ke kamar tidur, berjalan ke hadapan Anuan, BR jongkok, dan perlahan menaikkan ujung celananya. Kata-kata yang baru saja kupikirkan tiba-tiba tercekat. Ini pertama kalinya aku melihat bekas luka di kakinya. Saling bersilangan, dalam dan dangkal. Yang terpanjang bisa dari lutut hingga pergelangan kaki. Di sana, jelas bukan hanya disebabkan oleh kecelakaan mobil kali ini. Entah apa yang telah dialaminya selama ini. Tanpa sadar, jariku yang sedang mengoleskan obat gemetar dengan lembut membelai bekas luka panjang itu. Seiring dengan gerakanku, Anuan sepertinya mengambil napas dalam-dalam. Setelah lama, suaranya terdengar dari atas kepalaku. Dingin, namun dengan sedikit nada coba-coba yang hati-hati. Jelek sekali. Kan tanda tanya. Luka seperti ini tidak hanya ada di kaki, tapi juga di tubuh. Banyak orang yang tidak suka padaku. Banyak juga yang ingin menyingkirkanku. Aku bukan orang baik di mata dunia. Dia berhenti sejenak. Terdiam beberapa saat. Kepalanya sedikit menoleh ke samping. Suaranya merendah. Jadi, seandainya kakiku ini tidak pernah sembuh dan butuh kamu untuk merawatku selamanya, bisakah kamu tinggal? Tapi sesaat sebelumnya, di kepalaku sedang berpikir, bagaimana cara membuktikan padanya bahwa akulah orang itu. Aku tidak menjawab pertanyaannya tadi. Aku berkata, Anuan, aku tahu kamu sudah sering ditipu. Tapi, apakah kamu masih ingat kejadian dulu? Aku bisa menceritakannya kembali. Aku tidak sama dengan 48 orang sebelumnya. Aku bukan dia. Dia langsung memotong perkataanku. Menatapku lekat-lekat. Matanya memerah. Sudah kubilang, kamu bukan dia. Anuan meninggikan suaranya. Dia telah meninggalkanku berkali-kali. Jadi, bagaimana denganmu? Anuan mengusirku dari kamar. Beberapa hari berikutnya, dia tidak pernah mencariku lagi. Dia kembali sibuk bekerja dengan gila-gilaan. Pagi-pagi ke kantor dan baru pulang larut malam. Sementara, aku tidak ada pekerjaan. Jadi aku hanya berkeliaran tanpa tujuan. Di sekitar villa, sibuk membersihkan kamar dan merawat bunga mawar. Kadang-kadang, aku bertemu dengan pengawal itu. Dia sepertinya terlihat sama santainya denganku. Setiap hari membawa kursi lipat dan duduk di luar gerbang utama. Entah membaca koran atau bermain catur dengan kakek-kakek. Ini membuatku tiba-tiba teringat hari saat aku kembali ke dunia ini. Dia dengan satu tangan mengangkat penipu nomor 48 dan melemparkannya ke tangga. Teringat saat Anuan pergi dinas selama setengah bulan. Aku hidup dengan tenang dan santai. Pada dasarnya tidak ada seorang pun penipu yang datang ke rumah. Aku jadi penasaran dan menghampirinya. Kenapa sudah lama tidak melihat nomor 50? Apa pesona Presdiraan sudah menurun? Sampai penipu pun malas datang. Kakak pengawal yang sedang membolak-balik majalah wanita cantik perlahan mengangkat kepala, membuka kelopak matanya, dan dengan pasrah memberiku tatapan sinis. Berdeham 2 kali. Bukannya aku mau bilang, nomor 49. Siapa namamu tadi? Kamu benar-benar tidak profesional. Sudah selama ini, kamu bahkan tidak mengikuti akun resmi Presdiraan. Bukankah beberapa hari yang lalu, dia sudah menghapus postingan pencarian orang itu? Katanya tidak akan mencari lagi. Kakak pengawal merogoh sakunya lama sekali dan mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Menunjukkannya padaku. Di layar adalah pesan terbaru yang disematkan Anuan. Dia menghapus beberapa foto itu, lalu menambahkan keterangan. Terima kasih atas perhatiannya. Apapun hasilnya, masalah ini sudah berakhir sampai di sini. Karena masalah ini sangat ramai dibicarakan beberapa hari yang lalu. Jadi meskipun sudah berakhir, masih banyak orang yang memperhatikannya. Komentar dengan suka terbanyak berbunyi seperti ini. Sebenarnya cinta pertama yang tak terlupakan juga tidak sehebat itu. Tidak ada orang yang akan selamanya menunggu seseorang. Tidak ada. Sampai kakak pengawal mengambil kembali ponselnya.
dan kembali membaca majalah wanita cantiknya, lalu pergi dari hadapanku. Di kepalaku masih terngiang-ngiang kalimat itu. Benar juga. Kau sendiri. Kenapa merasa dirimu adalah orang yang istimewa? Pikiranku kacau balau. Dan sialnya sistem datang di saat seperti ini. Host, dokter yang kamu cari itu. Sudah berhasil aku hubungi. Sudah aku hubungi. Setiap novel roman picisan pasti punya seorang dokter dewa. Ini adalah kesimpulan yang aku dapatkan setelah membaca banyak sekali karya. Malam itu, melihat bekas luka yang berkelok-kelok di kaki Anuan, dan mendengarnya berkata, mungkin tidak akan bisa berdiri lagi. Aku langsung terpikir hal ini, dan meminta tolong sistem untuk membantuku menghubungi ahli di bidang ini. Hanya saja baru sekarang dia memberiku jawaban. Lalu entah berapa banyak uang yang dihabiskan, atau koneksi apa yang digunakan. Dia langsung membawa orang itu ke bandara di sini. Sistem memberitahuku, karena aku menghubunginya atas namamu. Jadi, host, sebaiknya Anda sekarang pergi menjemputnya sendiri di bandara. Kudengar watak dokter ini juga tidak terlalu baik. Aku takut dia merasa Clint tidak menghargainya. Lalu mogok kerja. Aku melihat jam. Pesawat akan mendarat sekitar 1 jam lagi. Aku mengeluarkan ponsel dan mencoba menelepon Anuan. Tidak tersambung. Coba lagi. Masih sibuk. Lupakan saja. Aku pikir Anuan sedang di kantor. Tidak akan pulang dalam waktu dekat. Lebih baik setelah menjemput dokter, baru memberitahukan hal ini padanya. Pengawal kembali ke kamar untuk tidur. Tidak ada yang mengawasiku. Tidak ada yang menghalangiku. Jadi, aku pun keluar dari villa tanpa halangan dan berkendara menuju bandara. Aku datang terlalu awal. Jalan tol lancar tanpa hambatan. Dan pesawatnya juga terlambat belasan menit. Aku membaca beberapa majalah di ruang tunggu. Rasa kantuk yang sangat kuat menyerang. Lalu aku memejamkan mata dan tertidur. Samar-samar, aku sepertinya bermimpi. Dalam mimpi itu adalah saat Anuan diberi obat. Setelah aku pergi, dia bangun sendirian di pagi hari. Membuka mata. Sinar matahari masuk dari jendela, membuat seluruh ruangan terasa lebih kosong. Ciuman itu, pelukan itu, pria yang saling menghangatkan dengannya di malam hari. Semuanya terasa seperti mimpi yang tidak nyata. Anuan bangun dengan panik. Dia bahkan tidak sempat memakai sepatunya. Hanya mendorong pintu kamar dan berjalan keluar dengan terharu-YUNG. Dia tahu dia pernah bertemu dengannya. Suaranya serak tak karuan. Gu Feng. Gu Feng. Aku langsung membuka mata dan terbangun. Suara itu terlalu nyata. Seolah-olah berada sangat dekat. Tapi tidak mungkin. Anuan saat itu. Bagaimana bisa tahu namaku? Alarmku berbunyi. Pengingat waktu kedatangan pesawat. Menandakan dokter akan segera datang. Aku berdiri dan baru saja akan berjalan maju. Detik berikutnya, aku kembali mendengar suara itu. Gu Feng. Dengan nada sedih, duka, marah, dan tidak rela. Kamu mau pergi lagi? Aku sontak berbalik. Anuan berada tidak jauh dari situ. Dia duduk di kursi roda. Seluruh tubuhnya condong ke depan. Hampir terjatuh. Asisten di sebelahnya yang menarik lengannya, menstabilkan posisinya. Anuan menepis orang di sebelahnya. Dari jarak belasan meter, dia mengangkat wajahnya dan menatapku lekat-lekat. Matanya dipenuhi urat merah. Gu Feng, coba katakan sendiri, ini sudah yang keberapa kalinya? Sudah kelima kalinya. Kan, kamu meninggalkanku untuk kelima kalinya. Kelima kalinya. Aku tidak berkata apa-apa. Karena saat itulah, aku baru sadar dengan terkejut. Ternyata Anuan sudah lama mengenaliku. Dia bilang aku penipu. Dialah penipunya. Anuan memukul kepalanya, seolah-olah menangkap ekspresi. Tidak percayaku. Suaranya merendah dan bergetar. Benar. Sejak kamu dibawa masuk ke kamar oleh pengawal, aku sudah tahu kamulah orang yang mengantarku pulang. Adalah orang yang membantuku menghindari perundungan di SMP. Adalah orang yang di saat tersulitku memberiku bantuan dana. Adalah orang yang menghabiskan malam pertama bersamaku. Dia memegang dadanya, tersenyum pahit. Gu Feng, apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Maksudku, tidak peduli berapa lama jeda waktu pertemuan kita. Perasaanku,
Akal sehatku selalu memberitahuku. Bagiku, kamu selamanya berbeda dari yang lain. Karena aku menyukaimu. Dan hanya menyukaimu. Selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah pernyataan cinta pertama yang aku terima. Mata An-Nuan sedikit basah. Seolah ada air mata di dalamnya. Suaranya sangat pelan. Aku tidak bodoh. Gu Feng, aku tahu aku hina dan tidak berharga. Tanpa kamu, hidupku tidak mungkin berjalan mulus sampai sekarang. Kamu seperti sebuah mimpi. Setiap kali selesai membantuku, membawaku ke jalan yang benar, kemudian akan segera menghilang. Tapi aku tidak mau seperti ini. Aku pikir jika kamu bisa kembali, aku rela berada di dalam lumpur seumur hidupku. Ini mungkin alasan. An-Nuan tidak mengatakan yang sebenarnya. Saat ditinggalkan untuk keempat kalinya, dia mencariku dengan panik. Seluruh mentalnya hancur dan sulit pulih. Dia melihatku datang. Tapi takut aku hanya seperti sebelumnya. Hanya menghiburnya sekenanya. Membantunya berjalan sebentar. Dan pergi begitu melihat kondisinya membaik. Tapi dia tidak rela seperti itu. Mungkin dia bisa menahan kegelapan. Jika dia tidak pernah melihat cahaya. Air mata An-Nuan mengalir di pipinya. Dia menggelengkan kepala. Maaf, aku takut kamu meninggalkanku. Aku menyambung perkataannya. Aku tidak akan pergi lagi. Air mata itu jatuh ke lantai. An-Nuan sontak mengangkat kepala. Dokter yang dicari sistem datang terlambat. Dia menarik kopernya. Sambil memegang fotoku. Sambil membandingkannya. Sambil menunjukkan ekspresi tidak sabar. Berjalan ke arahku. Menepuk bahuku. Hei, kamu yang menghubungiku. Aku sudah lama mencari. Hei. Kenapa kamu masih membelakangiku? Aku sedikit bingung. Sungguh minta maaf. Sudahlah, sudahlah. Jangan minta maaf lagi. Ayo kita pergi sekarang. Bagaimana kondisi pasiennya? Kudengar dia mengalami kecelakaan mobil. Kakinya cacat. Aku mengangguk. Benar. Jadi aku ingin meminta bantuan Anda untuk mendiagnosisnya. Melihat apakah ada kemungkinan untuk sembuh. Sementara di sisi lain, mata An-Nuan terbelalak. Dia dengan panik mengoperasikan kursi rodanya. Bergerak ke arahku. Dengan suara serak bertanya padaku. Gu Feng, jadi kamu tidak akan pergi. Kamu datang ke bandara bukan untuk pergi? Dokter memutar bola matanya. Pergi kemana? Jarinya menunjuk ke atas. Kamu tidak lihat ini pintu keluar kedatangan. Mau naik pesawat juga bukan, Thierry ini. Belum pernah lihat gerbang keberangkatan. Begitu ucapan itu selesai. Wajah An-Nuan langsung memerah. Dia bergumam. Seperti anak kecil yang berbuat salah. Maaf, aku terlalu panik. Pengawal memberitahuku kamu tidak ada di villa. Hatiku takut. Kukira kamu akan menghilang lagi. Dia tercekat. Kamera pengawas taksi dan bandara membawaku ke sini. Aku bahkan tidak sadar ini adalah. Aku menggelengkan kepala. Sebelum dia selesai bicara, aku setengah berjongkok dan memeluknya. Aku bilang aku tahu. Aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal. Di duniaku yang asli. Juga tidak ada yang menyayangiku. Jadi An-Nuan, kamu tidak tahu. Saat kamu terus menungguku dan mencariku, lalu mengatakan suka padaku, itu juga telah mengisi kekosongan hidupku yang ditinggalkan dan diabaikan. Ekstra, An-Nuan. Sudah waktunya makan malam. An-Nuan, jangan jongkok di luar lagi. Jangan menunggunya. Dia tidak akan kembali. Kepala panti asuhan. Merasa anak ini belakangan agak aneh. Sejak aku ditemukan dan dibawa kembali ke panti. Oleh seorang anak laki-laki yang lebih tua dariku. Aku menjadi linglung. Setiap hari, aku menunggu di depan pintu panti asuhan. Dengan penuh harap memandang ke jalan kecil di luar. Jika ada yang bertanya, aku akan dengan tatapan memelas mengulangi kata demi kata. Kakak sudah berjanji padaku. Berjanji akan kembali. Dia bahkan bilang akan membawakan kuku kecil. Kepala panti adalah orang baik. Dia merasa ini tidak bisa dibiarkan terus. Jadi dia meminta tolong polisi yang dikenalnya untuk menyelidiki. Jika bisa menemukan orang tua anak laki-laki itu, dia akan datang berkunjung membawa hadiah. Tapi selain rekaman CCTV di jalan, tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Jadi kepala panti memberikan foto dari rekaman itu padaku. Dia tidak tahu bahwa aku menyimpan foto ini seumur hidupku. Lalu saat usiaku 15 tahun,
Aku bertemu dengan senior yang menyelamatkanku dari lumpur perundungan. Ini juga kali terlama dia tinggal. Meskipun ada perasaan yang anehnya akrab, aku tidak pernah menyinggung hal ini. Sampai tiba-tiba di perpustakaan, dia bilang mau membeli teh susu, lalu menghilang begitu saja. Aku mencarinya seperti orang gila. Guru di ruang kesiswaan bilang dia pindah sekolah ke kampung halamannya. Tapi aku mengikuti alamat kota yang tertera di daftar nama. Naik bus ke sana. Bertanya dari satu sekolah ke sekolah lain. Tapi tidak ada yang pernah mendengar namanya. Seolah-olah orang itu lenyap begitu saja, tanpa meninggalkan jejak apapun. Teman-teman lamanya juga tidak tahu apa-apa. Hanya bilang tidak tahu. Bingung dan putus asa. Tidak tahu harus berbuat apa. Sekali lagi ditinggalkan. Dan beberapa bulan kemudian, aku mengalami banyak mimpi aneh yang tak terlukiskan. Dalam mimpi, senior itu kembali. Dia mengelus kepalaku dan berkata, "Aku tidak akan pergi." Aku langsung tertegun. Sejak saat itu, aku sering bermimpi. Mimpiku kebanyakan tentang masa lalu. Setelah dia kembali untuk ketiga dan keempat kalinya, aku masih bermimpi tentang teleponnya yang memberiku modal. Dan bayangannya yang mesra denganku di malam hari. Jika Gu Feng tidak bisa mengerti, kenapa aku bisa langsung mengenalinya? Aku justru merasa, ini adalah hal yang sangat wajar. Dalam mimpiku, aku telah bertemu, memeluk, dan membelainya berkali-kali. Meskipun tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku telah mendengar suaranya berulang kali. Seperti penyanyi yang ditakdirkan untuk membuatku jatuh cinta. Saat pengawal membawanya masuk ke kamarku, aku berbalik. Jantungku berdebar kencang. Setiap sel dalam tubuhku berteriak. Dia kembali. Aku harus menahannya. Kali ini tidak boleh ditinggalkan lagi. Di pintu keluar bandara, kau memelukku erat. Aku pikir saat ini aku beruntung. Gu Feng, kau adalah cahaya paling terang dalam hidupku. Membawa harapan dan kehangatan yang tak terbatas. Selamanya menerangiku.